Halo semua, selamat datang di channel resmi bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado. Ini adalah video perdana kami dan di sini kita akan sama-sama belajar serta berbagi informasi seputar analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja atau ABK. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan serta jenis jabatan PNS dan P3K di suatu instansi daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Lewat video ini, kami berharap bisa membantu teman-teman ASN agar lebih mudah memahami pentingnya ANJAP dan ABK dalam mendukung kinerja pemerintahan. Saya akan membuat panduan penyusunan ANJAP dan ABK ini dalam dua part. Part 1 adalah panduan bagaimana menyusun analisis jabatan, dan part 2 saya akan ajak untuk mengenal lebih dekat tentang bagaimana menyusun analisis beban kerja. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya informasi bermanfaat ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Untuk mengatur jabatan di instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja atau ABK guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan P3K. Apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, terdapat serangkaian proses dan tahapan yang harus dilewati satu persatu. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi mandat, desain organisasi, struktur organisasi, dan proses bisnis atau SOP. Selanjutnya, pembentukan tim pelaksana penyusunan ANJAP dan ABK yang kemudian akan melakukan analisis jabatan, persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan, lalu validasi kebutuhan, serta peta jabatan. Tim pelaksana ANJAP dan ABK terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Untuk ketua tim pelaksana ANJAP dan ABK dapat ditunjuk dari seorang pejabat JPT Pratama atau administrator yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang organisasi dan atau kepegawaian. Untuk sekretaris dapat ditunjuk paling rendah seorang pejabat pengawas atau fungsional yang membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja. Untuk menjadi anggota tim pelaksana ANJAP dan ABK, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu merupakan seorang PNS dan atau P3K yang telah mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis analisis jabatan serta analisis beban kerja, dan atau syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang, termasuk pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas ini. Untuk jumlah tim pelaksana ANJAP dan ABK minimal 7 orang, termasuk ketua dan sekretaris. Setelah penyusunan ANJAP dan ABK selesai, hasilnya kemudian disampaikan kepada Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi e-formasi. Bagi pemerintah daerah juga menyampaikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Kementerian Dalam Negeri
dan penyusunan anjab dilakukan oleh instansi dalam rentang waktu minimal 5 tahun sekali, sedangkan untuk ABK dilakukan setiap tahun. Adapun tahapan penyusunan anjab dan ABK tidak boleh dilakukan secara lompat-lompat. Adanya lompatan proses pada penyusunan anjab dan ABK dapat menyebabkan masalah seperti jabatan yang tidak efisien dan tidak efektif. Saat ini lompatan proses dalam penentuan penyusunan anjab dan ABK masih sering dilakukan. Akibatnya, jabatan-jabatan yang ada cenderung memiliki uraian jabatan yang seragam. Keseragaman dalam uraian jabatan ini menyulitkan mengidentifikasi indikator kinerja yang spesifik dan terukur. Koordinator Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Bapak Supardiana, juga menjelaskan bahwa terdapat kriteria dalam suatu jabatan. Yang pertama, sebuah jabatan harus memiliki tugas antara 5 hingga 12 tugas. Yang perlu diperhatikan adalah tugas berbeda dengan aktivitas. Selanjutnya, tugas-tugas tersebut harus saling berkesinambungan dan memiliki keterkaitan. Tugas-tugas dalam satu jabatan juga harus selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dan terakhir, uraian tugas-tugas tersebut memiliki beban kerja minimal 1.250 jam per tahun. Dengan adanya anjab dan ABK, maka akan diketahui mengenai uraian jabatan, beban kerja per jabatan, peta jabatan, dan bobot jabatan. Hasil dari anjab dan ABK dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pegawai, penetapan kompetensi dan syarat dari suatu jabatan, serta sebagai indikator kinerja pegawai. Anjab dan ABK bukanlah sekedar penyusunan jabatan. Dengan adanya anjab dan ABK, manfaat yang didapat antara lain jumlah, kualitas, distribusi, serta komposisi pegawai dalam suatu instansi sesuai dengan beban kerjanya. Hal ini kemudian juga akan berpengaruh dalam penempatan pegawai yang tepat, pengembangan karir yang sesuai dengan kompetensi, dan sistem remunerasi yang adil dan layak. Dengan begitu, kinerja SDM aparatur dapat lebih optimal. Nah, kemudian seperti apa proses penyusunan analisis jabatan dilakukan? Proses penyusunan analisis jabatan dilakukan melalui 4 proses. Pertama adalah proses persiapan. Dalam proses persiapan, kita harus membuat perencanaan proses analisis jabatan, pembentukan tim, pemberitahuan kepada unit kerja, penyampaian formulir, dan petunjuk pengisian. Yang kedua adalah pengumpulan data, yaitu pengisian daftar pertanyaan, wawancara, dan observasi. Yang ketiga adalah pengolahan data yang terdiri dari menyusun uraian tugas jabatan, menyusun spesifikasi jabatan, dan menyusun peta jabatan. Dan yang terakhir adalah verifikasi, yaitu memeriksa kebenaran informasi jabatan. Kemudian, apa saja informasi yang harus digali dalam penyusunan anjab? Ada 17 informasi jabatan yang harus kita isi berdasarkan Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2020, sehingga dapat dilakukan penyusunan anjab dan ABK. 17 informasi itu antara lain nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, kualifikasi jabatan, tugas pokok, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, risiko bahaya, syarat jabatan, prestasi kerja, dan kelas jabatan. Kita akan membahas informasi jabatan satu persatu. Yang pertama adalah nama jabatan atau nomenklatur jabatan, yaitu sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan,
tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama. Yang kedua adalah kode jabatan, yaitu kode yang mempresentasikan suatu jabatan yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan. Yang ketiga, unit kerja, yaitu tempat kedudukan jabatan yang terlihat dalam susunan struktur organisasi, selanjutnya tergambar dalam peta jabatan. Untuk nama jabatan struktural, bisa kalian ambil dari perkada di instansi masing-masing, sementara untuk jabatan pelaksana, bisa ambil dari Permen Pan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Di sana ada sekitar 3.414 nomenklatur jabatan yang bisa kalian pilih berdasarkan kelompok urusan, ikhtisar jabatan, dan kualifikasi pendidikannya. Sementara itu, untuk nama jabatan fungsional, kalian bisa lihat pada buku profil jabatan fungsional yang diterbitkan oleh DKN, atau bisa lihat pada Permen Pan RB nomor 42 tahun 2018 tentang inpassing atau penyesuaian. Yang keempat adalah ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan merupakan ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. Penjabaran tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan. Untuk jabatan struktural, kalian bisa rumuskan dari uraian tugas yang ada dalam perkada OTJ di instansi kalian masing-masing, sedangkan untuk pelaksana, kalian bisa lihat kembali di Permen Pan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Yang kelima, kualifikasi jabatan. Kualifikasi yang berkesesuaian dengan tugas dan fungsi jabatan memuat minimal pertama, pendidikan formal, kedua, pendidikan dan pelatihan, ketiga, pengalaman kerja. Kualifikasi untuk jabatan struktural bisa dilihat di Permen Pan tentang manajemen ASN. Di sana akan terlihat jelas apa kualifikasi pendidikan bagi jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi, sedangkan untuk jabatan pelaksana kalian cukup lihat kembali di Permen Pan nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Yang keenam adalah tugas pokok. Tugas pokok adalah paparan atau uraian semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, menggunakan perangkat kerja, dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu. Uraian tugas idealnya memuat tahapan dalam setiap pelaksanaan tugas. Tahapan pelaksanaan tugas minimal memuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan tugas. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam menyusun SOP, peta proses bisnis, dan menghitung beban kerja kita. Tahapan kerja atau uraian kerja ditulis dengan menggunakan kalimat aktif dan menggambarkan tindak kerja dengan berawalan kata me. Tahapan kerja atau proses adalah langkah-langkah kegiatan yang dituliskan secara berurutan dari awal hingga akhir pelaksanaan tugas. Informasi yang ketujuh adalah hasil kerja. Hasil kerja adalah keluaran output kerja jabatan dengan ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan atau biaya dapat berupa benda, jasa, dan informasi. Hasil kerja dapat diperoleh bila ada sesuatu yang diolah atau bahan kerja. Informasi yang kedelapan adalah bahan kerja. Bahan kerja adalah masukan, input berupa benda, jasa, dan informasi yang diperlukan pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja. Bahan kerja dapat diolah menjadi hasil kerja jika ada perangkat kerja atau alat kerja. Sebagai contoh, surat masuk untuk diagendakan, peraturan, referensi atau buku untuk penyusunan materi BIMTEK. Informasi yang kesembilan adalah perangkat kerja. Perangkat kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan
untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja. Alat kerja yang digunakan dapat berupa SOP dan peraturan. Contoh, Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah perangkat yang digunakan untuk menyusun Anjab dan ABK. Yang ke-10 adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan. Tanggung jawab jabatan dapat meliputi tanggung jawab terhadap bahan kerja, alat kerja, hasil kerja, dan proses kerja. Yang ke-11 adalah wewenang. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan. Wewenang dapat terkait dengan yang pertama bahan kerja berupa mengembalikan bahan kerja yang tidak sesuai. Yang kedua alat kerja, melakukan pemeliharaan perangkat kerja yang digunakan. Yang ketiga hasil kerja, menyebarluaskan informasi yang dihasilkan kepada orang lain. Dan yang keempat proses kerja, menetapkan prosedur kerja. Yang ke-12 adalah korelasi jabatan. Korelasi jabatan merupakan dengan siapa pemangku jabatan berkorelasi dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Korelasi jabatan adalah hubungan kerja antar jabatan, baik hubungan secara vertikal, yaitu atasan dengan bawahan, hubungan horizontal, hubungan dengan jabatan yang setara, atau hubungan diagonal, hubungan dengan jabatan yang lebih tinggi di organisasi yang berbeda. Yang ke-13 adalah kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja merupakan keadaan tempat pemangku jabatan tersebut melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, penerangan, suara, keadaan tempat kerja, dan getaran. Yang ke-14, resiko bahaya. Resiko bahaya adalah potensi, kejadian, atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan pemangku jabatan secara fisik dan atau kejiwaan ketika melaksanakan tugas jabatan. Yang ke-15 adalah syarat jabatan. Syarat jabatan adalah syarat minimal yang harus dimiliki pemangku jabatan untuk menduduki suatu jabatan. Untuk syarat yang pertama adalah keterampilan kerja. Keterampilan merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan teknis operasional PNS dalam suatu bidang tugas pekerjaan tertentu. Contoh, keterampilan kerja pada operator komputer, yaitu keterampilan mengetik, keterampilan teknik menyiapkan dan memelihara perangkat komputer, dan juga keterampilan mencetak data. Syarat yang kedua adalah bakat. Bakat kerja merupakan kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang disyaratkan bagi seseorang untuk dapat mempelajari, memahami beberapa tugas atau pekerjaan. Yang ketiga adalah temperamen. Temperamen kerja merupakan syarat kemampuan penyesuaian diri yang harus dipenuhi sesuai dengan sifat pekerjaan. Ada juga minat. Minat kerja merupakan kecenderungan memiliki kemauan, keinginan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, upaya fisik. Upaya fisik merupakan penggunaan organ fisik meliputi seluruh bagian anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan. Contoh, upaya fisik pada operator komputer antara lain duduk, melihat, bekerja dengan jari. Yang keenam adalah kondisi fisik. Persyaratan spesifik dari pekerjaan yang terkait dengan kondisi fisik pegawai. Sedapat mungkin penentuan kondisi fisik didasarkan pada penelitian empirik, karena persyaratan fisik yang tidak relevan atau sesuai dapat mengarah pada diskriminasi pegawai. Jika tidak ada, cukup kosongkan saja. Dan selanjutnya adalah fungsi pekerjaan. Fungsi pekerjaan dilakukan terhadap 3 hal, yaitu terhadap benda, orang, dan data.
Tinggal dipilih dan disesuaikan dengan jabatan yang akan kalian analisa. Informasi yang ke-16 adalah prestasi kerja. Prestasi pemangku jabatan yang diharapkan bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan informasi yang terakhir adalah kelas jabatan. Kelas jabatan merupakan tingkatan pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk kelasnya, kalian bisa lihat dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, atau kalian juga bisa lihat dalam Surat Menpan RB Nomor 825. Demikian video part 1 tentang penyusunan analisis jabatan. Terima kasih sudah menonton video perdana kami. Semoga penjelasan tentang analisis jabatan dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Kalau menurut Anda konten ini membantu, jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.